Halo, selamat datang pada channel Belajar Programming Pemula. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dasar HTML. Ini adalah video pertama tentang pembelajaran HTML. Apa sih itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet atau browser. HTML juga dapat digunakan sebagai link-link antara file-file dalam situs-situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet. Nah, HTML ini sudah dikembangkan sejak tahun 1989 oleh Bapak Tim Berners-Lee. Dia yang menciptakan HTML nih teman-teman. Awalnya tujuan dari web browser ini adalah untuk melayani pembaca membuka dokumen berformat HTML. Hingga sampai sekarang telah menjadi teknologi utama untuk standar pembuatan atau pengembangan web sampai saat ini. Nah, perkembangan HTML ini ya teman-teman sudah banyak loh. Mulai dari HTML versi 1 hingga yang sekarang akan kita pelajari HTML versi 5. Apa sih fungsi HTML itu? Fungsi HTML ini adalah beberapa fungsi-fungsi dari HTML. Menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Lalu, menghubungkan teks atau link antar halaman. Nah, jadi misalnya, dalam suatu website, itu kan kita punya banyak halaman tuh. Dengan HTML ini, kita bisa menghubungkan link antara satu halaman ke halaman lainnya nih teman-teman. Dan memberikan struktur serta membagikan informasi yang terkait dengan sebuah halaman web. Misal, si browser ini menampilkan teks. Nah, di HTML ini teksnya itu terbaca sebagai apa? Untuk pengkodean paragraf, list, atau bahkan hyperlink. Nah, browser akan memunculkan itu dengan menggunakan fungsi-fungsi atau tag-tag dari pada HTML-nya, teman-teman. Kemudian, persiapan. Apa aja sih persiapan untuk memulai belajar HTML? Pertama, niat belajar yang kuat. Karena di sini teman-teman butuh niat belajar yang kuat agar cepat menguasai. Kedua, text editor. Text editor nih banyak teman-teman bisa menggunakan Sublime Text, Notepad, Visual Studio Code atau Atom. Namun di sini bebas ya teman-teman. Kalau saya sendiri menggunakan Sublime Text. Link download Sublime Text ada di bawah ini. Kemudian yang terakhir web browser. Web browser ada Mozilla, Google Chrome, Safari atau yang lainnya. Bebas. Kalau di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Nah, teman-teman yang belum punya kode editor atau text editor bisa langsung di-download pada situs halaman resminya. Jika ingin teman-teman menggunakan Sublime Text seperti saya, bisa langsung kunjungi www.sublimetext.com/3. Jadi untuk teman-teman yang belum mempunyai text editor atau kode editor, jika ingin mendownloadnya bisa langsung di situs resminya. Kalau di sini saya menggunakan Sublime Text 3 atau Sublime Text 3, itu bisa di-download di website resminya Sublime yaitu www.sublimetext.com/3. Nah, jika sudah muncul halamannya, teman-teman dapat memilih versi download untuk setiap sistem operasi yang teman-teman gunakan. Kalau di sini saya menggunakan Windows 64-bit. Nah, teman-teman klik saja linknya untuk download software Sublime Text-nya. Kalau di sini saya sudah download. Jika sudah teman-teman download, langsung teman-teman install. Nah, setelah teman-teman install, langsung dibuka aja nih teman-teman software Sublime Text-nya. Yuk. Nah, ini tampilan awalnya teman-teman. Jika teman-teman sudah mendownload software Sublime Text-nya. Kemudian, teman-teman buat sebuah folder di desktop ataupun bebas. Kalau di sini saya membuat sebuah folder di desktop yang bernama belajar HTML. Nih, teman-teman bisa lihat.
Nah, teman-teman buat dulu foldernya di desktop, di folder bagian desktop, terus teman-teman buat folder yang bernama belajar HTML. Nah, kemudian teman-teman buka lagi tuh software Sublime Text-nya. Klik file, kemudian open folder. Lalu pilih folder yang teman-teman sudah buat tadi. Di sini saya membuat sebuah folder di desktop yang bernama belajar HTML. Kemudian teman-teman pilih select folder. Nah, sebuah icon bergambar folder dengan nama folder belajar HTML. Kemudian teman-teman klik file lagi, lalu pilih menu new file, kemudian ketik index.html, lalu save. Teman-teman save-nya di folder belajar HTML yang teman-teman buat tadi dengan nama index.html. Nah, sudah terbentuk tuh file dengan nama index.html. Kemudian teman-teman klik kurung. Ini adalah lambang atau simbol tag pada semua dokumen-dokumen atau fungsi-fungsi di HTML. Yaitu yang pertama tag doc, type, kemudian HTML. Nah, ini adalah tag pembuka pada sebuah dokumen HTML. Kemudian enter, buka kurung lagi, garis miring, penutup HTML. Nah, begini teman-teman. Lalu kita buat tag lagi dengan nama tag head atau kepala kalau bahasa Indonesianya. Nah, tag head dengan tag penutup head. Di dalam tag head ini kita buat lagi tag untuk title teman-teman. Title dan penutup tag title. Kemudian di bawah tag head kita buat tag body dengan penutup tag body juga. Nah, teman-teman, untuk struktur penulisan tag atau struktur HTML ini tidak boleh kebalik, teman. Head harus di atas, kepala harus di atas, dan body harus di bawah, teman-teman, agar sesuai. Nah, penjelasannya doctype ini untuk membaca kalau ini adalah dokumen dengan tipe HTML. Kemudian tag head atau tag kepala itu berisi tentang title atau judul pada sebuah web. Misal di sini kita isi belajar HTML. Nah, kita save. Kemudian kita buka folder belajar HTML ini. Nah, kemudian muncul nih index dengan type Chrome HTML dokumen. Kita klik. Tunggu teman-teman sampai terbuka browsernya. Kita buka dengan browser Google Chrome. Nah, di sini teman-teman, title yang kita tulis di sini tadi dengan nama belajar HTML akan muncul di sini, teman-teman. Nih, jadi title ini sebagai judul pada suatu
website yang telah teman-teman buat. Yang akan teman-teman buat itu title-nya dapat ditentukan di sini teman-teman. Dan juga head ini tempat untuk menyambungkan JavaScript dan CSS dari file eksternal. Jadi misalnya kita punya file CSS di folder lain, itu kita dapat mengkoneksikannya di dalam index.html dengan melalui tag head. Nah, untuk tag body ini adalah isi dari websitenya. Misal di sini teman-teman tulis halo, ini adalah pembelajaran pertama HTML saya. Kemudian teman-teman save. Kemudian teman-teman buka browser yang tadi yang sudah ditampilkan. Kemudian pencet refresh atau F5. Nah, muncul nih teksnya teman-teman yang ada di dalam body tadi. Jadi tag body ini untuk mencakup konten-konten atau section pada sebuah dokumen website atau halaman website. Misal teman-teman ingin buat paragraf. Di sini paragraf ini menggunakan tag P teman-teman. Dengan menggunakan P, kemudian untuk penutup P, tag penutup P. Nah, teman-teman, ini bisa kita gunakan sebagai tag untuk paragraf nih. Nah, jika menggunakan tag paragraf, tentunya teks yang ditampilkan akan lebih rapih, teman-teman. Tuh. Kita buat lagi, teman-teman. Nih, kita akan membuat dua teks. Nah, tentu lebih terstruktur bukan teksnya yang akan ditampilkan jika menggunakan teks paragraf. Dengan menggunakan tag paragraf itu akan membuat teks yang ditampilkan di browser akan lebih rapi dan juga lebih terstruktur teman-teman. Demikian pembelajaran HTML kali ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. See you.